Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 10 Februari 2023, Jumat Pekan Biasa kelima, peringatan wajib Santa Skolastika Perawan, disusun dan dibawakan oleh Frater Libermadur SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pecinta Sang Sabda yang terkasih. Judul renungan kita kali ini, Yesus penyembuh bagi manusia yang sakit. Sejak awal ketika berita kelahiran Yesus tersebar secara luas, banyak orang datang kepadanya. Bacaan Injil hari ini sangat penting bagi kita. Cerita tentang orang yang tidak bisa mendengar atau tuli dan juga tidak dapat berbicara dengan baik dan gagap. Mereka datang meminta penyembuhan dari Yesus. Dituliskan bahwa dalam perjalanan misinya menuju Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis, Yesus didatangi oleh sekelompok orang. Mereka meminta Yesus untuk membebaskan saudara mereka yang tuli dan yang tidak dapat berbicara dengan baik itu. Injil tidak menjelaskan identitas kelompok itu secara spesifik, namun yang pasti bahwa mereka itu orang-orang yang beriman. Permintaan sekelompok orang itu direspon baik oleh Yesus. Yesus kemudian memisahkan orang yang tuli itu dari tengah saudara-saudaranya. Kemudian dengan cara yang penuh ajaib dan misteri, ia menyembuhkannya. Tindakan Yesus yang ingin berdua saja dengan si tuli itu, karena ia mau membangun hubungan personal dengan orang itu, sekaligus mau membuktikan bahwa setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Iman si tuli itu menghantarnya pada suatu pembebasan, sehingga pada akhirnya ia bisa mendengar dan dapat berkomunikasi dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari pecinta Sang Sabda yang terkasih, barangkali secara fisik kita tidak cacat. Kita masih bisa mendengar pembicaraan orang lain dan masih bisa berkomunikasi
dengan sesama. Tetapi sejujurnya, kita ini juga orang yang tuli dan gagap. Ada yang tuli secara rohani, tuli dengan Tuhan yang hadir dalam Ekaristi. Ada juga yang gagap dalam kehidupan sosial karena tidak mau berkomunikasi dengan keluarganya, membuat jarak dengan tetangga, dan memisahkan diri dari masyarakat. Sementara itu, kita temukan ada suami yang tidak mau mendengarkan istrinya. Istri juga buat diri gagap, tidak mau berkomunikasi dengan suami dan anak-anaknya. Di pihak lain, anak-anak juga sesuka hatinya berbuat apa yang ia mau. Bapak, Ibu, saudara-saudari pecinta Sang Sabda yang terkasih, hari ini kita memperingati Santa Skolastika, seorang yang selalu mendengarkan Tuhan dalam semangat kontemplasinya, peka terhadap para anggotanya dalam komunitas. Mari kita belajar dari Santa Skolastika, meneladani sikap iman orang tuli yang diceritakan oleh penginjil Markus, peka untuk mendengarkan Tuhan yang hadir dalam diri sesama, membangun komunikasi yang akrab dengan Tuhan yang hadir dalam diri suami istri dan juga dalam diri anak-anak. Tuhan Yesus, bukalah telinga kami yang kadang-kadang pura-pura tuli. Bukalah mulut kami yang sengaja dibuat gagap, sehingga kami tidak bisa mendengar dan berbicara denganmu yang hadir dalam diri sesama di sekitar kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.